Perbandingan jumlah mahasiswi dan mahasiswa tingkat 1, mahasiswi dengan mahasiswa tingkat 1, sebuah perguruan tinggi adalah 5:4. Apabila jumlah mahasiswa adalah 120, jumlah mahasiswa 120, maka jumlah keseluruhan mahasiswa tingkat 1 adalah, jadi ditanya di sini keseluruhan mahasiswa ya, mahasiswa ditambah mahasiswi. Nah, kita misalkan di sini misal jumlah mahasiswa itu sama dengan A, jumlah mahasiswi kita misalkan I. Sama dengan I. Nah, di soal diketahui kalau I mahasiswi banding mahasiswa ya, berarti I banding A itu sama dengan 5:4. Diketahui jumlah mahasiswinya itu sama dengan bukan mahasiswi ya, mahasiswa, berarti A. A sama dengan 120. Nah, yang ditanya adalah jumlah keseluruhan mahasiswa. Kita misalkan jumlah total, jumlah keseluruhan ya. Jumlah keseluruhan. Kita misalkan X. Nah, makanya di sini X-nya itu akan sama dengan perbandingannya kita total, 5 tambah 4. 5 ditambah 4 karena yang diketahui adalah A, berarti perbandingan A yaitu 4 kali 120. Gitu. Karena yang ditanya jumlah keseluruhan, berarti perbandingannya kita jumlahkan dibagi yang diketahui, yaitu A, perbandingannya 4 dikali nilai A-nya, 120. Nah, di sini sama dengan 9/4 kali 120. 120 dibagi 4 itu 30 ya. 30 kali 9, 270. Jadi, jumlah keseluruhan mahasiswa tingkat 1 adalah 270. Jawabannya D. Oke, saya lanjut soal berikutnya. Perbandingan antara pegawai laki-laki dan perempuan dalam sebuah kantor adalah 8:7. Di antara berikut ini, manakah yang tidak mungkin merupakan jumlah pegawai di kantor tersebut? Jumlah pegawai. Jumlah pegawai berarti totalnya ya, total. Kalau jumlah pegawai, maka banyaknya itu akan sama dengan kelipatan dari jumlah perbandingannya. N kali 8 tambah 7. 8 tambah 7 yaitu 15, berarti 15 kali N. Jadi jumlah pegawainya adalah kelipatan dari jumlah dari perbandingannya, 15N. Nah, di antara A, B, C, D, E ini yang bukan kelipatan 15 adalah 15 kelipatan 15 pasti, udah pasti ya. 75 juga kelipatan 15, 85 bukan, 90 ya, 90 bisa dibagi 15 kan, itu sama dengan 6, 105 bisa dibagi 15 yaitu hasilnya 7. Jadi di sini yang tidak mungkin adalah C. Oke, paham ya? Lanjut soal berikutnya. B dan C adalah titik-titik pada sebuah garis lurus AD. B dan C titik pada sebuah garis lurus AD. Jika AB sama dengan BC sama dengan CD, berapa persenkah AD dari AC? Nah, di sini diketahui sebuah garis. Nih, garis AD. Di dalam garis AD itu ada titik B sama C, yang mana nanti
ini B, ini C. Yang mana panjang AB sama dengan BC sama dengan CD. AB sama dengan BC sama dengan CD. Kita misalkan dengan X. Jadi di sini panjangnya X, X, X. Nah, ditanya di sini berapa persenkah AD dari AC? AD itu panjangnya sama dengan 3X ya. X tambah X tambah X sama dengan 3X. AC itu panjangnya 2X. Karena ditanya persentase AD dari AC, kita tulis sini aja. Persentase AD dari AC itu akan sama dengan AD panjangnya 3X, 3X per AC yaitu 2X. Udah, sebelumnya saya tuliskan persamaannya dulu ya. AD per AC dikali 100%. AD 3X, AC 2X kali 100%. Nah, X bisa kita coret tinggal 3/2 kali 100%. 2 dengan 100 bisa kita bagi juga. 100 bagi 2, 50. 50 kali 3, 150%. Nah, jadi jawabannya adalah D. Oke ya. Saya lanjut soal berikutnya. Jika perbandingan antara sudut-sudut pada segitiga adalah 2:3:4, maka berapakah besar sudut terbesarnya? Nah, kita udah tahu ya kalau jumlah sudut pada segitiga itu adalah, kalau ketiga sudut pada segitiga dijumlahkan itu akan sama dengan 180 derajat. Jadi jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Nah, di sini perbandingannya 2:3:4. Yang ditanya besar sudut terbesarnya. Berarti besar sudut terbesarnya kita lihat perbandingan yang terbesar. Perbandingan terbesar yaitu 4. Besar sudut terbesar. Akan sama dengan perbandingan sudut terbesar yaitu 4 per total perbandingannya 2 tambah 3 tambah 4 kali jumlah sudut dalam segitiganya yaitu 180 derajat. Jadi ini sama dengan 4 per 2 tambah 3 tambah 4 yaitu 9 kali 180 derajat. 18 bagi 9 itu 2, berarti 20 ya. 20 dikali 4. 80 derajat. Jadi besar sudut terbesarnya adalah C, 80 derajat. Oke. Lanjut lagi soal berikutnya. Tunggu. Tunggu ya. Nah, tunggu sebelum kita lanjut soal berikutnya. Coba perhatikan, kalau tadi kan ditanya besar sudut terbesar. Kalau ditanya besar sudut terkecil, apakah teman-teman udah bisa menentukannya? Caranya sama, besar sudut terkecil. Caranya sama. Cuman perbandingan yang dipakai bukan perbandingan yang terbesar, tapi perbandingan yang terkecil. Di sini yang terkecil adalah 2. 2 per totalnya, 2 tambah 3 ditambah 4 kali 180 derajat. Jadi ini sama dengan 2 per 9 kali 180 derajat. Ini dibagi 20 ya, 20 derajat kali 2 sama dengan 40 derajat.
Jadi yang terkecil adalah 40 derajat. Kalau ditanya misalnya yang tengah, itu yang kita pakai adalah perbandingan yang 3. Itu ya. Lanjut lagi soal berikutnya. Hmm. 10 tahun yang lalu, usia Herman adalah sepertiga usia sekarang. 15 tahun yang akan datang, perbandingan antara usia Hardy dan usia Herman adalah 3:5. Berapa tahunkah usia Hardy 5 tahun yang akan datang? Nah, pertama untuk mengerjakan soal ini kita misalkan. Misal, usia Herman sekarang ya, usia Herman sekarang itu kita misalkan E aja, karena di sini sama-sama H awalnya ya, Herman Hardy. Saya ambil yang di sininya E, A. Usia Herman sekarang E, usia Hardy sekarang kita misalkan sebagai A. Nah, diketahui 10 tahun yang lalu, berarti usia sekarang yaitu E dikurang 10, ya, 10 tahun yang lalu berarti E dikurang 10, E dikurang 10, itu sama dengan sepertiga usia sekarang. Sepertiga usia sekarang yaitu E. Nah, ini sama dengan E dikurang, ini pindah jadinya dikurang sepertiga E, sama dengan ini pindah jadi positif 10. E itu 1 ya, 1 dikurang sepertiga. Nih, bagi yang belum paham, 1 dikurang sepertiga, 1 itu sama dengan 3/3. Dikurang 1/3, sama dengan 2/3. Jadi, ini sama dengan 2/3 E, sama dengan 10. Dan E-nya itu sama dengan 10 dibagi 2/3. Membagi dengan pecahan itu sama dengan mengali dengan kebalikannya. 10 kali 3/2. 10 bagi 2, 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi E usia Herman sekarang sama dengan 15. Nah, kemudian 15 tahun yang akan datang, usia Hardy dan usia Herman adalah 3:5. Berarti A tambah 15 ya, 15 tahun yang akan datang. Berarti A tambah 15 banding E tambah 15. Itu, ini saya kurung, ini sama dengan perbandingannya 3:5. Nah, tadi E kita udah tahu ya, 15, berarti di sini 15 tambah 15, 30. Berarti A tambah 15 banding 30 sama dengan 3:5. Nah, bentuk pembagian seperti ini, A banding B sama dengan C banding D, itu sama dengan yang pinggir kita kali, sama hasilnya dengan B kali C. Jadi A kali D sama dengan B kali C. Tuh. Jadi kalau kita terapkan di soal, ini jadinya A dengan 5 ya. A dengan 5. A tambah 15 dengan 5. Pinggir dengan pinggir. 30 dengan 3. Kita kali. Kali. Oke. Di ini juga saya tulis kali. Nah, ini akan sama dengan A tambah 15 kali 5. Atau kita tulis 5 kali A tambah 15 sama dengan 30 kali 3. 30 kali 3, saya langsung aja ya. 30 kali 3 itu 90. Nah, A tambah 15 itu akan sama dengan 90
dibagi 5. Kedua ruasnya kita bagi 5, makanya kiri hilang. 50 bagi 5 itu sama dengan 18. A tambah 15 sama dengan 18. A-nya sama dengan 18 dikurang 15. Kalau di kiri positif, pindah ke kanan jadinya negatif. Jadi A sama dengan 18 kurang 15 yaitu 3. Dah ketemu usia Hardi sekarang. Pertanyaannya adalah usia Hardi 5 tahun yang akan datang. Usia Hardi 5 tahun yang datang. 5 tahun akan datang. Kalau 5 tahun akan datang berarti kita tambah 5 usia Hardi sekarang. Jadi usia Hardi 5 tahun akan datang sama dengan A usia sekarang ditambah 5. Usia sekarangnya tadi sama dengan 3. 3 ditambah 5. Jadi ini sama dengan 8. Jadi usia Hardi 5 tahun yang akan datang adalah 8. Itu jawabannya A. Oke. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton.